Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fendi Febriani dengan NPK 1122060019. Mahasiswi S1 Akuntansi tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latihan manajemen database sederhana yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Pertama-tama, kita buka terlebih dahulu aplikasi SAM-nya. Sebelum kita membuat database terbaru, kita sudah ada di filenya, sudah dibuat dari filenya, tinggal di copy paste, setelah itu dipindahkan ke dalam SAM-nya. Kita buka terlebih dahulu admin MySQL. Dikarenakan saya sudah membuat, sebagai contoh misalnya yang DB Prauas Fendi Febriani 02. Untuk membuat database ini, kita menggunakan SQL. Untuk SQL-nya sudah bisa di copy dari Explorer aja yang sudah dibuat. Explorer. Terus ke htdocs. Setelah itu pakai yang app Prauas Fendi Febriani 02. Di sini kita buka terlebih dahulu file-file yang sudah ada, file PHP-nya. Kita buka menggunakan Notepad, kita edit. Nah, ini saja karena ini nggak perlu fotonya. Di sini sudah ada filenya yang tugas DB. File ini untuk membuat DB supaya kita tidak usah mengetik ulang lagi, tinggal copy paste dari notepad-nya saja. Karena saya buat, jadi kopinya dari notepad tadi. Ini dibuat pertama-tama ke SQL, misalnya. Setelah itu ininya tinggal dihapus saja, kita copy dari notepad ini yang create database Prauas Fendi Febriani 02. Setelah itu kita go. Setelah dari situ kita masuk ke dalam tabelnya. Setelah dari DB kita masuk ke dalam tabel. Tabel tersebut terdiri dari tabel Fendi Febriani 02, yang dimana kita membuat SQL-nya dari file tadi. Kita tinggal copy saja. Kita tinggal copy. Setelah itu muncul item-item struktur seperti ini. Kita membuat SQL, isiannya itu ada juga di file ini menjadi satu. Kita copy aja into tabel bla 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 sampai Ridwan M ini kita tinggal copy, itu masukkan ke dalam SQL-nya. Setelah itu kita go. Setelah kita membuat isian dari tabel tersebut, di sini muncul nama-nama item, muncul nama-nama strukturnya yang ada di file tadi. Misalnya Prabowo, Subianto, Fendi Febriani, Anies Rohmadi, dan Ridwan Maronrong. Setelah itu, file-file pendukung lainnya yang kita gunakan setelah ini, yaitu ada file, kita buka terlebih dahulu, di file Explorer. Pendukung lainnya ada beberapa macam ya. Ada file add itu untuk menambahkan
Yang kedua itu ada file delete. File delete itu file untuk menghapus isian atau menghapus datanya. Terus yang ketiga itu ada file edit. Edit itu untuk mengedit data-data. Yang keempat itu ada file index. File index ini file yang nantinya akan kita buat. Terus yang terakhir ada file koneksi, yaitu file penghubung antara backend dengan aplikasi SAM-nya. Sekarang kita buka ke sini ya, admin Apache. Setelah itu kita masukkan web browsernya, link webnya. Link webnya tadi sudah saya copy, yang ini sebagai latihan. Nah, di sini terdiri dari file-file yang tadi ya, file notes tadi yang sudah kita tambahkan, ada file add, delete, edit. Foto itu untuk menambahkan tadi profilnya. Terus ada file index dan file koneksinya. Kita buka langsung saja ke file index 2-nya. Nah, di sini sudah muncul nih latihan manajemen database sederhana by PT Feni Febriani Jaya. Untuk sebagai contoh latihan, kita gunakan misalnya kita contoh di sini ya, kliknya di add new data atau tambahkan data baru. Kita contoh misalnya pertama nih ya. Contoh misalnya seperti di sini sudah saya buat tadi Sri Mulyana. Sri Mulyana, emailnya srimulyana@gmail.com, kota Bogor, nomor WhatsApp-nya boleh apa saja. Ini sebagai contoh saja, jadi seperti ini. Kita tinggal klik add. Kalau muncul seperti ini, kita klik ulang lagi aja, ketik ulang. Terus setelah itu data user sukses ditambahkan. Kita tinggal klik yang view user aja atau lihat data. Setelah itu data yang tadi kita tambahkan sebagai contoh akan muncul di nama peserta paling atas. Sri Mulyana. Misalnya Sri Mulyana ini tuh ada kesalahan penulisan nama, misalnya Sri Mulyani jadi Sri Mulyana nih. Nah, nanti kita tinggal klik edit aja, edit atau ubah. Ternyata namanya salah, namanya itu adalah Sri Mulyani. srimulyani@gmail.com. Untuk kota dan nomor WhatsApp-nya tetap benar. Kita tinggal klik update aja. Setelah itu dia namanya akan berubah menjadi Sri Mulyani. Jika kita ingin menghapus data tersebut, misalnya pegawai tersebut sudah keluar atau sudah habis kontrak, misalnya ya, kita hapus saja nama pesertanya, tinggal diklik yang di alat atau hapus. Nah, untuk data yang tadi sudah hilang atau sudah dihapus, sisanya tinggal yang sudah kita buat tadi sebelumnya. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.